Oke. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi semua yang hadir di tempat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pelayat, pekabung yang hadir di acara pemakaman almarhumah Ibu Ruslin Kulas. Saya atas nama keluarga mengucapkan selamat datang. Biar kiranya kehadiran dari semua yang sudah hadir boleh menjadi penghiburan bagi kami kaum keluarga yang berduka. Kita akan mulaikan. Mari kita berdiri. Di hidupku ku ada sobat yang setia, kita pujikan bersama-sama, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Evangelis Devanda Hareva. Mari kita bersatu besar Mirah Kulas di tempat ini, di mana Tuhan telah memanggil yang terkasih almarhumah Ibu Ruslin Kulas kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rangkaian ibadah, acara pemakaman pada siang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Pimpin juga setiap kami yang akan mengikuti. Silakan duduk. Selanjutnya dipersilakan bagi seluruh masyarakat lingkungan 1 Bitung Barat untuk mempersembahkan puji-pujian penghiburan bagi keluarga yang berduka. Sekali lagi masyarakat lingkungan 1, silakan. Iya. Air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata.
kasih untuk persembahan pujian penghiburan.
Almarhumah Rusin Kulas, biasa disapa Cimei, lahir di Tagulandang 24 Juni 1965. Almarhumah terlahir dari keluarga Kulas Tangka. Ayah almarhumah bernama Ramses Kulas atau Ui Chung Chiang. Ibu almarhumah Noncelin Tangka atau Tio Diu Soan. Almarhumah memiliki 9 saudara. Yang pertama bernama Ui Giok En, yang biasa dipanggil Ruslin Kulas. Yang kedua almarhum Ui Seliong. Yang ketiga Ui Sechan, yang biasa dipanggil Robert Kulas. Yang keempat almarhumah Ui Giok Chen. Yang kelima Ui Giok Chin, yang biasa dipanggil Karlina Kulas, membentuk keluarga Wurangian Kulas. Yang keenam almarhum Ui Sebi, yang biasa dipanggil Revlin Kulas, membentuk keluarga Kulas Lui. Yang ketujuh almarhumah Ui Giok Mei, yang biasa dipanggil Ruslin Kulas, membentuk keluarga Mira Kulas. Yang kedelapan Ui Giok Ling, yang biasa dipanggil Ralin Kulas, membentuk keluarga Pantau Kulas. Yang kesembilan Ui Se Sinyo, yang biasa dipanggil Reinhard Kulas, membentuk keluarga Kulas Sulami. Almarhumah menikah dengan Ferry Mira dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama almarhumah Michelle Priscilia Mira, yang biasa disebut Ing Ing. Yang kedua Claire Julita Mira, yang biasa dipanggil J. Yang ketiga Clark Mark Rivaldo Mira. Riwayat pendidikan almarhumah pernah bersekolah di SD Negeri Tagulandang, SMP Negeri Tagulandang, dan dilanjutkan di SMA Negeri 2 Bitung. Riwayat pelayanan almarhumah. Periode tahun pelayanan 2017 sampai 2021 sebagai Wakil Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Gemim Kristus Bitung, dan aktif dalam pelayanan sebagai singers di ibadah gereja, serta aktif dalam ibadah gereja dan ibadah Komisi Wanita Kaum Ibu, juga ibadah-ibadah lainnya. Pada hari Jumat, almarhumah dilarikan ke rumah sakit Budi Mulia untuk mendapat perawatan. Setelah itu kondisi almarhumah semakin menurun, sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 jam 13:20 almarhumah mengembuskan nafas yang terakhir. Demikian riwayat hidup singkat dari almarhumah. Terima kasih. Adik bagian seluruh keluarga besar yang ada yang sedang berduka. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, para pekabung duka yang saya sapa dalam kasih Tuhan Kristus, terlebih khusus bagi para
hamba-hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Demikian juga dengan saudara-saudara daripada keluarga Mirah maupun Kulas yang ada di Bitung maupun di daerah lainnya, yang sungguh saya hormati dan kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hadir pada siang hari ini tentunya datang untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi keluarga yang sedang berduka pada saat ini. Ada suatu kesaksian yang saya baca dan difilmkan juga, yang saya harap ini juga memberikan penguatan bagi keluarga dan bagi kita sekalian. Ada judul buku dan juga yang sudah difilmkan berjudul 90 Minutes in Heaven. Buku ini bercerita tentang, ini cerita kisah sejati, kisah yang sebenar-benarnya dialami oleh seorang pendeta di Amerika yang bernama Don Piper. Dalam pelayanannya dari Texas menuju ladang-ladang baru, membuka gereja yang baru, mengalami kecelakaan yang tragis di jembatan karena pada waktu itu suasananya atau cuacanya lagi amat buruk, sehingga dia bertabrakan dengan truk besar dan pada akhirnya mobilnya hancur luar biasa. Dan setelah ambulan datang, pihak kepolisian datang, diperiksa jasad yang ada dan dinyatakan meninggal pada saat itu. Nah, di dalam kerumunan ketika ada kemacetan dan sebagainya, ada seorang pendeta yang minta diizinkan untuk masuk ke dalam mobil dan berdoa. Dan selama beberapa waktu pendeta ini menyanyi dan kemudian berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Pendeta Don Piper ini akhirnya selamat, ya. Akhirnya dinyatakan dia masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit tentunya untuk mengalami perawatan yang dibutuhkan untuk memulihkan kesehatannya. Nah, di dalam selama kesakitan selama 1 tahun yang dia alami ini, dia merasa kesakitan yang luar biasa, yang dia pada akhirnya dia menceritakan bahwa dalam waktu 90 menit itu, ya, dia mengatakan 90 minutes in heaven, dia sudah berada 90 menit berada di surga, dan dia mengalami kecintaan di surga yang luar biasa, ya. Dia menggambarkan bagaimana penyambutan yang luar biasa di surga, suasana yang demikian indah, yang secara manusiawi, ya, walaupun dia mempunyai keluarga yang demikian baik, istri yang sangat menyayanginya, anak-anak yang luar biasa yang sangat dikasihinya, ya, dia secara manusiawi dia mengharapkan bahwa dia lebih suka dipanggil Tuhan, jadi tidak balik lagi. Dia tidak tahan terhadap setiap sakit penyakit yang harus dia lalui, kakinya mesti dipalak sana sini, ya, mengalami kesakitan yang luar biasa. Bahkan dia menolak dikunci keluarga dan sebagainya. Ini gambaran yang dia alami. Namun kemudian melalui visitasi para pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekannya sama pendeta dan sebagainya, pada akhirnya dia disadarkan, ya, kenapa Tuhan masih mengizinkan dia hidup kembali. Dan dalam perjalanannya dia bersaksi demikian banyak dan memberikan kesaksian yang berbuah manis, ya. Banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak orang-orang warga di tengah-tengah jemaat. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pelayanannya di gereja Gemim Kristus Bitung. Saya sendiri cukup banyak, ya, berhubungan dalam pelayanan maupun halangannya dengan Sydney, ya. Ya, yang tidak pernah lepas adalah kalau diajak bicara selalu senyum, ya. Ada DP Candies, ya, tadi menunjukkan keramah-tamahan yang luar biasa, dan pelayanannya di gereja juga demikian luar biasa. Dan dalam
periode pelayanan yang terdahulu yang tadi beliau sampaikan bahwa beliau menjadi wakil ketua komisi pelayanan wanita kaum ibu. Lalu mendapat tugas pelayanan untuk nyanyi, tidak pernah absen, ya itu yang saya alami. Dan dari kesaksian banyak dari rekan-rekan sama pelayanan jemaat kita, ya selalu menjadi penyokong, ya ketika ada acara-acara kesaksian hidup pendeta John Piper, kita juga dapat melihat daripada pelayanan Cikmai di gereja kami, di gereja Kemin Kristitum. Oleh karena itu gereja kami, gereja Kemin Kristitum sungguh merasa kehilangan, ya atas kepergian Cikmai di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah jemaat demi Kristus itu. Tentunya hal yang tidak mudah dialami oleh keluarga besar Mirakulous, ya. Namun sebagai umat percaya kita sangat meyakini setiap pergumulan pasti akan kita lewati dengan pertolongan tangan Tuhan. Akhirnya mewakili seluruh jemaat atas kepergian rekan sepelayanan kita, saudara, anak, mama, ama daripada keluarga besar Mirakulous, ya. Selamat jalan, pujilah nama Tuhan. Saya undang seluruh jemaat Kemin Kristitum untuk menyampaikan pujian bagi Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, untuk diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kota Bitung yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Victor Tantohe, Sarjana Sosial. Tempat dan waktu disilakan. Yang boleh memenuhi undangan dari Tuhan bahwasannya lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sigit Sabtono bahwa memang kalau masih hidup dunia ini banyak persoalan masalah. Memang tadi saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan bahwa memang pendeta tadi bilang kalau mau balik ke dunia memang banyak pergumulan. Tapi satu hal bahwa ketika manusia hidup itu banyak fase kehidupan yang boleh kita lalui bersama, yaitu lahir, berkarya, hidup, dan bahkan pada endingnya meninggal dunia. Bahwa kita tidak bisa menghindari atau pun melewati yang namanya kematian. Bahwa setiap manusia hidup pasti akan mati. Atas nama pemerintah Kota Bitung menyampaikan turut berduka cita kepada kaum keluarga. Biarlah Tuhan Yesus adalah sumber penghiburan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, pasti akan diberikan penghiburan. Dalam kesempatan hari ini, pada sambutan hari ini, atas nama pemerintah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai itu gratis.
Dan yang kedua, poin kedua bahwa setiap orang yang berduka cita mendapat santunan yaitu sebesar 2,5 juta. Dan yang poin yang ketiga yang sulit dipahami bagi kita semua adalah mengenai biaya penguburan. Biaya penguburan ini tergantung daripada pembicaraan antara pihak yang berduka cita dan para tukang yang bekerja nantinya di penguburan. Ada bervariasi. Tentunya pihak keluarga menginginkan yang lebih, tentunya ada biaya-biaya tambahan, bukan berarti gratis. Ini yang salah dipahami oleh masyarakat kita. Ada memahami bahwa semua gratis, tapi ada konsekuensinya bahwa ketika kita sebagai pemerintah menyampaikan bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu ada pemadaman lampu. Oleh sebab itu kiranya setiap masyarakat yang mempunyai alat-alat elektronik agar supaya dapat diamankan. Dan ini cuaca sudah kembali panas. Dan yang ketiga mau disampaikan mengenai ini mungkin menjadi berita yang cukup barangkali sudah bertahun. Tahun setiap orang duduk, orang bercerita tentang politik. Setiap hari di forum, di gereja, orang bercerita tentang politik. Tentunya sebagai pemerintah menyampaikan bahwa orang boleh beda pilihan, boleh beda pandangan, tapi jangan orang menjadi sesuatu hal yang menjadi pertengkaran atau perdebatan yang tidak berguna. Tentunya menjadi masyarakat Indonesia yang cukup sangat demokratis, orang beda pandangan boleh, beda pilihan boleh, jangan berdebat. Dan pesan bahwa presiden dan calon dpd tentunya orang yang tidak bertujuan kepada pihak lain saja untuk menjaga supaya Cifon batulis masyarakat dan juga kebersihan di wilayah tidak tertumpu kepada kepala lingkungan dan ketua RT. Sebagai informasi, menjulang ke jalan yang kecil-kecil, tentunya kalau yang besar orang akan laporkan ke dinas yang terkait. Jadi jangan orang cuma lihat kepala RT Jawa Paras, kemudian dia sampah, tolong juga bantu, tolong sampaikan. Dan bilang kepala RT kan sudah gaji, jangan. Karena kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah menyampaikan turut berduka cita. Dari awal sampai akhir. Khotbah 3 ayat 11. Bersama-sama kita pujikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa isi dunia, atur segala masa. Marilah beribadah kepadanya. Bukalah hatimu dan izinkanlah Tuhan menghibur dan menguatkan engkau.
Ingatlah firman-Nya yang berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi seluruh jemaat yang hadir. Mari silakan duduk. Namun Dia yang mengutus aku, Dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. KPPK 222 ayat yang pertama saja. Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah firman Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ku percaya pada Yesus. Yesus
almarhumah Cimei, kita pun minta bimbingan Tuhan, kekuatan darinya, sehingga menjalani hidup selanjutnya pun kita tetap kuat dengan satu keyakinan, ada Tuhan. Kita mau membaca bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur bersama saat keluarga yang berduka, keluarga besar Mirakulus mendapatkan penguatan dari Tuhan melalui pemberitaan firman. Demikian kami umat Tuhan yang sama-sama hadir juga semakin diteguhkan iman kami kepada Tuhan, pemilik hidup kami, melalui pembacaan firman ini. Mohon Tuhan yang memimpin, sehingga kami boleh betul-betul memanfaatkan waktu ini dan kami mendapatkan didikan yang baik darimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan, saya bacakan untuk kita, dan sekiranya ini juga kita hayati sebagai satu bagian yang Tuhan mau suarakan kepada keluarga yang berduka, tapi bagi kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu senantiasa menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi yang berulang dikatakan, dan kita juga tentu percaya bahwa yang namanya kesusahan, penderitaan, bahkan termasuk kesedihan masih tetap akan dialami di dunia ini oleh siapapun. Dan kita juga sangat percaya yang namanya pergumulan, kesusahan, penderitaan, bahkan kesedihan beragam modelnya. Ada macam-macam yang mungkin dan kemudian juga kita alami, bukan hanya keluarga. Dan memang salah satunya adalah ketika harus kehilangan, harus berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi. Namun kita tetap yakin, kita tetap percaya, dan firman Tuhan yang kita baca, yang kemudian mau disampaikan kepada kita, orang beriman, bahwa yang namanya pergumulan, kesusahan, penderitaan yang memang mungkin akan terjadi, tapi tetap yakin satu hal, kepada orang beriman selalu ada yang baik, dan selalu dilakukan oleh Allah yang terbaik, bukan saja pada yang mengalami kesulitan, kesusahan itu, tapi juga tentu yang berbagian, ada bersama, menikmati dan merasakan yang namanya kesusahan. Hari ini keluarga besar Mirakulus sangat bersedih. Sekali lagi seperti saya katakan, bukan cuma keluarga, tapi jemaat pun merasakan hal itu, termasuk saya. Hari Rabu yang lalu kami masih sama-sama, almarhumah duduk berdampingan dengan saya sambil gendong Clara, kemudian melihat dan mengawasi Clara waktu kebaktian. Bahkan ketika saya harus berdoa, almarhumah yang harus menggendong Clara, mengambil dan kemudian masih melakukan banyak hal sampai selesai kebaktian itu hari Rabu kemarin. Saya pun merasa kehilangan, saya pun merasa sedih, dan saya dan kita semua juga pasti, kalau boleh jujur bilang, seperti yang disampaikan tadi, ada banyak yang orang rasa toh tidak dapat lagi ketika Cimei dipanggil Tuhan. Tapi ada satu hal yang lebih pasti menurut saya, dari apa yang juga disaksikan oleh jemaat Tuhan, rekan-rekan pelayanan, banyak pesan, kesan yang sudah ditinggalkan yang sangat memberi arti sampai di akhir hidupnya kepada kami. Bukan cuma tadi bilang ada makanan, bukan, tapi ada senyuman, ada penguatan-penguatan, ada topangan yang disampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi tentu, tapi juga kepada gereja Tuhan.
karena Cimei mau melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Maka kalau saya boleh jujur dan saya harus berani katakan, Cimei adalah pribadi yang sungguh-sungguh beriman. Cimei adalah pribadi yang total menyatakan imannya kepada Allah. Maka dia berjuang bukan cuma untuk keluarga juga, tapi yang pasti memang paling banyak juga berjuang untuk keluarga. Karena Pak Ferry juga bilang sampai di akhir-akhir hidup, sesaat sebelum meninggal di rumah sakit ketemu, Cimei masih memberikan pesan-pesan yang menguatkan. Pasti juga meninggalkan pesan dan kesan kepada anak-anak. Valdo masih ada, CJ juga masih ada. Memberikan pesan kepada saudara-saudara, memberikan pesan dan kesan yang sangat berarti. Dan itulah orang beriman, sungguh-sungguh beriman. Saya sangat percaya Cimei bukan satu pribadi yang cuma sekedar mengalami hidup dan kemudian jalani hidup begitu saja. Tapi terlalu banyak yang hamba Tuhan ini kerjakan untuk kita. Makanya ada pesan tentu yang perlu disampaikan kepada keluarga dan kepada kita umat Tuhan. Mari teladani hamba ini. Sudah banyak yang dilakukan. Kita banyak belajar pengalaman, tapi kita belajar tentang iman. Tapi saya juga mau menyampaikan pesan Tuhan kepada keluarga dan kepada kita semua melalui firman Tuhan. Setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kita kemudian kuat dan bahkan semakin menunjukkan bahwa kita hidup beriman. Di pembacaan firman Tuhan tadi dibilang bahwa ini disampaikan kepada orang beriman. Orang beriman yang sungguh-sungguh beriman sekalipun harus mengalami yang namanya kesusahan. Jemaat yang menerima surat dari Rasul Petrus ini adalah jemaat yang memang mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, bahkan tekanan-tekanan yang teramat berat. Makanya Rasul Petrus, Allah memakai Rasul Petrus untuk menyampaikan waktu menjalani hidup sekalipun susah, sekalipun ada tantangan berat kepada jemaat di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, ada beberapa jemaat dituliskan, ingat baik-baik tentang Allah dan apa yang Allah sudah lakukan. Dan ini pesan juga untuk kita. Ada 3 hal yang mudah-mudahan kita mau ingat semuanya dengan baik. Yang pertama, orang beriman sungguh-sungguh, seperti yang saya yakini, Cimei orang beriman sungguh-sungguh. Tujuan, tempat tujuannya sudah didapatkan. Firman Tuhan dalam ayat yang ketiga mengatakan bahwa nanti pada saatnya akan mendapat satu warisan yang berharga di surga. Satu destinasi kehidupan yang pasti kemudian dialami oleh orang percaya, didapatkan oleh orang percaya adalah surga. Allah tidak mungkin memungkiri janji-janjinya. Dia bilang bahwa orang beriman sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang sudah mati dan kemudian bangkit, mendapatkan tempat di surga. Satu tempat yang sudah dipersiapkan dan sementara dipersiapkan oleh Kristus yang sudah lebih dulu datang ke surga. Firman Tuhan di ayat 3 mengatakan yang sudah dipersiapkan, bahkan yang sudah kemudian dilakukan, ditunjukkan Kristus. Ada satu tempat istimewa. Hal pertama bagi keluarga, ya Pak Ferry, Valdo, ya CJ, tapi juga seluruh keluarga besar Miraculous, Cimei di surga. Beriman, dia di surga karena memang Tuhan sudah siapkan di sini. Ini adalah hal yang pasti dan yang pasti diberikan kepada orang percaya. Hal yang kedua yang penting juga disampaikan oleh bagian firman Tuhan ini dalam ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya bacakan kembali ayat yang keempat. Ini pasti juga diberikan kepada orang beriman, dan Cimei juga alami hal itu. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga. Bagian apa yang dia maksud?
Satu warisan yang begitu berharga. Ada terjemahan lain dibilang ini satu mahkota yang sudah Tuhan siapkan dan akan diberikan kepada orang beriman. Satu warisan yang tidak berarti. Kalau mau lihat sedikit dari kata Yunani yang dipakai ini, kadang-kadang bisa diterjemahkan sebagai satu tempat di mana akan ditempati. Properti sebagai satu warisan yang tidak akan habis. Properti di dunia ada waktunya. Apapun yang ada di dunia bisa hancur, bisa rontok. Kalau dia bentuk satu mahkota yang kadang-kadang pakai bunga, pakai daun di zaman dulu, bisa layu. Tapi yang mau didapatkan oleh apa yang ketiga? Providensial, pemeliharaan Allah. Dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dan ini saya mau sampaikan kepada keluarga, kepada kita semua juga. Memang kehilangan Cimei yang orang yang sungguh-sungguh beriman sudah ada di sorga, sudah mendapatkan properti istimewa, tempat tinggal yang istimewa di sana. Kita amini hal itu. Tapi mari pesan ini juga kita ingat dengan baik yang ketiga. Allah dengan takut, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dengan kekuatan yang dia punya. Kalau kekuatan manusia begitu terbatas, seperti yang juga ditunjukkan oleh almarhum Cimei, terbatas dan memang akan berakhir. Tapi kekuatan Allah kekal selamanya. Tidak pernah akan habis. Tidak pernah kemudian mengendor kekuatannya untuk membimbing, untuk memelihara kita. Tidak pernah kemudian akan bahkan melepaskan perhatian kepada kita umatnya. Kepada keluarga yang berduka juga. Mari tetap yakin. Memang harus terpisah dengan orang yang dikasihi. Memang harus terpisah secara fisik dengan orang yang dikasihi. Tapi dengan Allah tidak pernah terpisah. Firman Tuhan mengatakan, dipelihara yang percaya kepada Kristus. Yang percaya bahwa Kristus sudah mati di kayu salib menggantikan kita yang seharusnya ada di neraka, tapi kemudian dia tebus dosa kita untuk membuat kita dipindahkan ke satu kehidupan di sorga dalam kekekalan. Yakin karena percaya. Mendapatkan mahkota kemuliaan. Dan kemudian kita percaya hidup kita ini tetap akan dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana menunjukkan hal itu? Hal inilah yang Allah menyatakan kuasanya kepada kita. Kita kenal melalui penyataan secara umum di sekitar kita, dalam segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Kita percaya Allah ada. Makanya dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa, dalam setiap hal yang dialami, kita percaya ada Tuhan dan Tuhan lakukan hal itu. Yang kedua, kita juga mau terbuka pada pemeliharaan Allah ketika harus mengalami yang namanya tunjukkan. Seperti apa yang disaksikan dan ditunjukkan oleh almarhum Cimei. Dia bekerja buat Tuhan. Dia memberikan yang terbaik apa yang bisa dia lakukan. Dia mengerjakan setiap bagian-bagian sekecil apapun. Saya berani katakan hal itu. Karena bahkan tadi teman-teman semua di jemaat, bahkan di teman-teman kerja, teman-teman lingkungan ada semua mengatakan hal sekecil apapun. Dia cuma menunggu nanti baku dapat langsung di sorga. Sementara orang ada di Tuhan sekarang. Maka tunjukkan kita bersama dengan dia. Tuhan memberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu boleh disampaikan. Dan sekiranya Engkau juga tetap akan menyampaikan terus kepada kami. Sehingga kami boleh mengaplikasikan pengajaran firman ini bagi kami, dalam hidup kami, di tengah-tengah keseharian kami. Sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan tetap sungguh-sungguh beriman. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman. Dan kami juga mohon Tuhan yang memberikan kekuatan. Termasuk keluarga besar Mirakulus yang berduka cita, yang tengah bergumul, yang tengah mengalami kesedihan. Biarlah Engkau pun tetap
memberikan Tuhan. Kami sungguh berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang percaya dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita akan sama-sama memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, kita pujikan bersama pujian di jalan hidupku. Hari ini semua boleh terlewati dengan baik sampai sekarang ini. Dan kalau Tuhan sudah memimpin dan pimpinan Tuhan sempurna di masa lalu, pimpinan Tuhan sempurna di sekarang ini, menjadi keyakinan iman kami juga bagi keluarga besar Mira dan bagi keluarga besar Kulas, menjadi keyakinan iman bahwa Tuhan pasti memimpin ke depan. Lagu tadi mengingatkan kami bahwa ada sobat setia yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami, baik di masa gelap maupun di masa terang benderang, baik di masa duka cita maupun di masa-masa sukacita. Dan sobat itu ialah Yesus, Allah Bapa di surga mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bawa jasad kekasih Ibu Ruslin Kulas ke tempat perhentiannya, sambil kita memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat perhentian kekal yang sangat indah bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah melingkupi kamu, kebenaran Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah menopang kamu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan. Ruslin Kulas atau panggil sayang-sayang Cimei dalam usia 58 tahun 6 bulan 27 hari. Sebuah kalimat indah yang dalam Alkitab menyatakan bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Banyak kenangan indah telah dilewati keluarga dan jemaat Bumi Kristus Bitung dengan almarhumah yang sangat memberkati. Saat ini keluarga akan mempersembahkan setangkai bunga di jasad almarhumah Cimei yang telah terbujur kaku. Setangkai bunga ini mewakili isi hati keluarga, betapa mereka sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pernah menghadirkan istri, anak, mama, ama, saudari terkasih Ruslin Kulas di tengah keluarga besar Mira Kulas. Anak kasih yang pertama akan dipersembahkan oleh suami Bapak Ferry Miras.
Selanjutnya, Geraldine dan keluarga adalah seseorang yang bersamaan. Selanjutnya dari Posinyo dan keluarga. Dan tanda kasih yang terakhir akan diserahkan oleh mewakili keluarga dia. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang abadi dan bahagia bersama dengan Yesus Kristus, Sang Pemilik umat manusia. Karena itu kita mengimani bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian, terima kasih dari keluarga dan siang hari ini. Silakan bagi yang sudah bagi kamar boleh keluar sebentar. Sama-sama.
Kalau selesai boleh aku ganti datang sini suruh tutup, kasih jalan yang tadi ya. Nyong. Oke. Sudah foto. Ya botahan tapi suka sendiri. Marita jangan sana tapi ada. Kamu tamannya mau bertahan sini. Kasihan. Oh, Sudah, kalau yang sudah boleh pergantian, kalau sudah selesai petugas ganti jenazah semua. Silakan bagi petugas segera masuk ke dalam. Silakan bagi pengusung. Yang pertama, suami Bapak Ferry Mira akan meletakkan karangan bunga di atas peti jenazah. Kemudian anak Valdo selanjutnya mewakili selanjutnya anak Valdo mewakili kakak beradik, Amatong mewakili orang tua. Setelah itu Icin mewakili kakak beradik.
Para ponakan diwakili oleh Jen mana? Kemudian Ketua BPNJ, kemudian mewakili keluarga besar Mira, selanjutnya Kepala Pemerintahan setempat Om Palak, boleh kasih bunga Pak Om Palak. Yang terakhir mewakili teman-teman kaum ibu akan diserahkan oleh Ibu Mona Untiliwang. Dari sana Bu, dari bawah Bu, dari bawah Bu. Dan pembina Rayon Manesa Evalis Daniel Umi. Kemudian dari gereja akan menyerahkan diakonia yang terkumpul. Silakan Ibu Sekretaris Pidato Aceh, dan ini akan diterima oleh Bapak Ferry Mira. Disilakan. Bahan ibadah penghiburan pertama, kedua, dan uang toples hari ini berjumlah Rp10.093.500 dan kebersamaan Rayon Maesa Rp7.300.000. Jumlah keseluruhan Rp17.393.500. Kiranya ini dapat membantu keluarga yang berduka, mohon diterima dengan senang hati. Kemudian ucapan terima kasih dan keluarga akan disampaikan oleh David Kurniawan. Shalom, saya mewakili keluarga yang berduka mengucapkan pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberi sukacita di siang hari ini, dan juga saya berterima kasih untuk seluruh yang melayat dan jemaat Kemim Kristus Bitung yang telah datang menghadiri ibadah pemakaman, dan saya berterima kasih kepada Bapak Evangelis Okta yang telah membawakan ibadah, dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bitung yang diwakili oleh Bapak Victor Kantohe yang telah hadir, dan kaum keluarga yang dari Lamongan, keluarga dari Bitung yang telah hadir, dari Manado yang telah hadir. Terima kasih untuk dukungan bagi kami yang berduka. Terima kasih juga semua pihak yang hadir dari ibadah malam pertama sampai pemakaman ini.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, dipersilakan bagi para pengusung boleh mengangkat seperti biasa, dan kita akan menuju ke ladang perkawinan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku,
Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. I love you, Mama. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimana. Tuhan sudah memimpin kita dalam perjalanan dari rumah sampai ke pemakaman ini. Kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita juga tetap menghadap Tuhan, berkonsentrasi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sejak dari rumah tadi sampai di tempat ini Engkau sudah pimpin. Dan kami akan bersama-sama membawa jenazah almarhumah Cimei ke ladang pekuburan ini. Tuhan kiranya yang akan memimpin dalam semua rangkaian ibadah yang masih akan dilakukan, sehingga kami juga tetap melihat kebesaran dan kemuliaan Allah. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab
Engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi keluarga sekalipun harus terpisah dengan almarhumah Cimei. Kita percaya dalam kondisi bagaimanapun dia gembala agung yang akan terus bersama-sama dengan keluarga. Oleh karena Tuhan Allah telah mengambil hidup Ibu Ruslin Kulas, maka sekarang kita akan menyerahkan tubuhnya untuk dimakamkan. Abu kembali kepada abu. Debu kembali kepada debu. Akan tetapi rohnya kembali kepada Allah. Ingatlah firman Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita nyanyikan bersama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita percaya Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, berkuasa atas segalanya. Dan kita juga percaya berkuasa atas kehidupan keluarga besar Mirakulas. Dan kita yakin bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa itu tetap akan mengasihi keluarga. Karena itu pergilah dengan damai sejahtera. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Peliharalah kasih persaudaraan dan bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah sudah selesai dengan keyakinan iman, percayaan bahwa Tuhan tetap akan memimpin keluarga. Kita melepaskan jenazah dari almarhumah Cimei. Tuhan memberkati. Silakan keluarga yang mau menaruh tanah sebagai bentuk pelepasan pada almarhumah, silakan. Setelah itu langsung akan menutup. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut